Halo sahabat pencinta ikan koi, khususnya para pemula. Saat ini di tempat saya sedang musim pancaroba. Nah, musim ini tidak bersahabat buat ikan koi. Oleh karena itu, saya sedang mempersiapkan satu tempat untuk mengkarantina, ya. Nah, saya teringat ada akuarium bekas, ada ember-ember bekas yang mungkin bisa digunakan. Nah, jadi ini adalah proses uh, membuat filter untuk karantina. Ya, jadi ini saya persiapkan jikalau nanti ada ikan-ikan kita yang mungkin kena jamur atau ada kutu, ya. Nah, atau hal-hal yang lain yang memang perlu dikarantina, jadi saya sudah siap, ya. Dan sebaiknya ini juga dilakukan oleh teman-teman, ya. Dan membuat tempat karantina itu tidak perlu mahal, tidak perlu yang terlalu sulit. Dari apa yang ada, saya menggunakan barang-barang bekas semua untuk digunakan sebagai filter dan tempat karantina. Mari kita saksikan prosesnya. Inilah keadaan kolam saya. Hujan baru saja berhenti. Biasanya setelah hujan saya akan menambahkan garam ke dalam kolam, karena air hujan itu mengandung asam yang tinggi. Asam yang tinggi akan merubah pH air di dalam kolam. Nah, itu akan mengakibatkan ikan menjadi stres. Nah, oleh karena itu garam salah satu menolong ikan-ikan untuk tidak stres, karena garam juga bisa membantu untuk menormalkan pH yang ada. Lalu garam juga berfungsi untuk menetralisir bakteri-bakteri yang ada yang kemungkinan bisa dibawa oleh karena hujan. Kali ini saya menggunakan garam dapur. Saya gunakan 1200 gram. Jadi jangan lupa kasih garam setelah hujan. Ini adalah akuarium bekas, dan ini adalah ember cat atau bekas ember cat. Nah, saya sudah bikin ini paralon buat pembuangan air masuk ke dalam kolam. Jadi air yang meluap dari atas. Nah, ini air pembuangan, keran untuk pembuangan air waktu saat kita akan menguras kotoran di bawah. Nah, itu saya kasih seal supaya tidak bocor. Yang hitam-hitam itu adalah seal. Nah, ini kita akan tambah keni. Kalau memang merasa perlu kita boleh tambah, kalau tidak apa-apa, ya. Nah, saya kali ini saya pakai keni. Nah, ini keran untuk pembuangan. Nah, ini saya pakai bekas pot bunga, ya. Kebetulan dia sudah bolong-bolong. Nah, saya tambahkan paralon untuk batas, ya, sehingga ada rongga di bawah nanti ketika taruh di dasar. Nah, ini adalah tutup dari cat. Jadi saya potong, lalu saya bolong-bolongkan untuk rongga air. Nah, ini juga ini saya beli. Kalau keninya ini saya beli. Paralonnya paralon bekas semua. Nah, itu dia. Saya bikin paralon atau keninya berlawanan arah, ya, sehingga nanti air di bawah menjadi mutar. Ini sisi dari tutup ember saya pakai untuk membuat bantalan, ya, tatakan. Dan itu kalau teman-teman lihat ada coak, itu saya potong, jadi potong ukur sesuai lebar dari kolam. Nah, jadi ini teman-teman contohnya saya taruh sehingga di bawah itu ada rongga, ya. Nanti air yang di atas itu berputar dan masuk ke bawah melalui bolongan-bolongan yang ada itu. Jadi air nanti berputar dan kotoran-kotoran akan masuk ke dalam, jadi ke bawah, sehingga kotoran-kotoran itu nanti mengendap di bawah, ya. Nah, kita taruh paralon ini, ya, yang berbentuk
seperti ini teman-teman ya. Nah ini dia saya masukkan tutup ember. Jadi tutup ember pinggiran ini jangan dibuang teman-teman. Ini bisa menjadi bantalan sehingga nanti kedudukan dari tempat untuk kita taruh media lebih mudah ya. Nah teman-teman sesuaikan ya, ukur dulu baru potong. Jadi usahakan potongannya itu benar-benar rapat ya, sehingga pada posisi yang sudah kita atur dia benar-benar kuat. Nah ini juga tujuannya supaya air tidak masuk dari sisi-sisi ember ya, air tidak menyerap dari sisi ember. Biasanya umumnya teman-teman yang lain itu kendalanya atau yang mereka hadapi biasanya air keluar dari sisi ember. Nah baru setelah itu kita masukkan ini, tutup ini. Nah itu kita sudah lubang-lubangin ya. Nah baru kita taruh. Nah jadi air nanti mutar teman-teman, kotorannya langsung ke bawah ya. Nah air yang bersih itu akan terdorong ke atas. Nah saya pakai ini busa ya buat filter ikan ya, akuarium. Ini bekas juga saya pakai ya, dan saya hanya menggunakan ini karena filter ini saya hanya gunakan untuk karantina teman-teman. Jadi kalau teman-teman untuk menggunakan filter ini untuk kolam, bisa ditambahkan media-media yang lain ya, karena ini hanya saya fungsikan buat karantina, jadi saya cukup pakai busa putih ini saja ya. Nah saya tidak terlalu rapat di pinggir-pinggirnya, karena di pinggir-pinggirnya sudah tertutup ya dengan bantalan tadi. Nah ini saya taruh batu pemberat supaya busanya tidak ikut ke atas waktu tekanan air. Nah ini dia teman-teman. Jadi sekali lagi filter ini saya buat untuk karantina ya. Nah setelah itu saya tester teman-teman, tapi saya tetap masukkan garam karena ini akuarium sudah lama ya. Walaupun saya sudah cuci bersih, kemungkinan masih ada bakteri-bakteri yang tersimpan dan busanya juga. Jadi saya pakai garam untuk menetralisir bakteri-bakteri yang masih tersisa ya. Nah ini lampu dulu waktu saya pakai buat piara ikan. Nah ini teman-teman, begini fungsinya. Nah ya, jadi air mengalir masuk ke bawah dan diputar langsung dia naik. Nah air yang naik ini sudah air yang bersih tersaring oleh filter tadi ya, busa putih. Nah dia kembali kepada akuarium. Nah teman-teman, kalau tidak ada akuarium bisa menggunakan ember atau bisa menggunakan styrofoam ya, box styrofoam itu juga bisa, apa saja bisa ya. Karena saya kebetulan ada akuarium dulu bekas pelihara ikan aquascape, jadi saya bisa gunakan ini. Nah ini penting sekali apalagi dalam situasi musim pancaroba begini. Jadi tempat karantina harus menjadi kewajiban buat kita. Demikianlah teman-teman, kira-kira ini bisa memberikan informasi dan membantu teman-teman semua. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu.